Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Dansah dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari kelas praktikum B, Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang PID motor DC platform IO. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, pertama di sini ada text editor. Jadi, text editor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program. Dalam pemrograman, text editor berfungsi sebagai tempat utama untuk menuliskan baris-baris kode, mengedit dan memperbaiki kode, menyimpan file program misalnya PY, Ino, CPP. Text editor berbeda dengan Microsoft Word karena text editor tidak mengubah format teks, tetapi fokus pada struktur kode. Tanpa text editor, pemrograman akan sulit dan tidak efisien. Peran utama text editor yaitu memberi warna pada kode, sinteks highlighting agar mudah dibaca, menunjukkan kesalahan penulisan kode, membantu autocomplete, menjalankan dan debugging program. Karena itu, text editor sangat penting dalam proses pengembangan perangkat lunak dan sistem kontrol. Nah, di sini ada contoh text editor. Yang pertama itu ada Visual Studio Code. Jadi, Visual Studio Code adalah text editor gratis dari Microsoft yang paling banyak digunakan oleh programmer. Alasan VS Code populer karena mendukung banyak bahasa pemrograman, dapat ditambahkan fitur melalui extension, ringan namun sangat powerful. Contoh penggunaannya yaitu Python untuk analisis data, C, C++ untuk microcontroller, Arduino, dan platform I/O. Kelebihan utama VS Code ini yaitu gratis dan open source, tampilan sederhana dan mudah digunakan, debugger terintegrasi, komunikasi besar, dan dokumentasi lengkap. VS Code sangat cocok digunakan untuk pembelajaran, praktikum, hingga proyek akhir. Selanjutnya di sini ada lagi yaitu kursor. Jadi kursor adalah text editor yang dikembangkan dari VS Code dan dilengkapi kecerdasan buatan AI. Fungsi AI pada kursor yaitu membantu menuliskan kode otomatis, menjelaskan fungsi suatu kode, membantu memperbaiki error, dan kursor sangat membantu mahasiswa dalam belajar dan memahami logika pemrograman. Kita lanjut, di sini ada Windsurf. Jadi Windsurf adalah text editor modern yang juga menggunakan AI untuk membantu proses pemrograman. Fungsi Windsurf ini yaitu membantu pembuatan kode lebih cepat, memberikan saran perbaikan kode, navigasi file, dan kode lebih efisien. Editor ini cocok untuk pengembangan cepat dan eksplorasi ide. Selanjutnya di sini ya, saya akan menjelaskan pemrograman Python. Jadi Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang agar mudah dipahami oleh manusia. Python banyak digunakan karena sintaks sederhana, mudah dipelajari, banyak digunakan di dunia industri dan akademik. Python ini digunakan dalam berbagai bidang antara lain otomasi dan scripting, data processing dan visualisasi, artificial intelligence, dan machine learning. Dan Python ini bisa juga digunakan untuk Internet of Things atau IoT, dan terakhir kontrol dan simulasi sistem. Dalam proyek ini, Python digunakan untuk pengolahan data dan visualisasi hasil kontrol. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah instalasi Python. Yang pertama, kita mengunduh Python dulu dari situs resmi yaitu python.org. Lalu langkah kedua, kita pilih versi Python 3.10 atau 3.11 bebas. Dan untuk selanjutnya aktifkan opsi add Python to path. Dan
Keempat, selesaikan proses instalasinya. Dan untuk yang terakhir, cek instalasi melalui komen prompt, yaitu promptnya ini teman-teman Python version. Nah, seperti itu untuk langkah-langkah instalasi Python-nya. Kita langsung aja lanjut ke extension Python dan platform IO. Jadi, extension Python adalah tambahan pada Visual Studio Code yang berfungsi untuk mendukung penulisan, menjalankan, dan debugging program menggunakan bahasa Python. Extension ini membuat VS Code mampu mengenali sintaks Python serta membantu pengguna menulis kode dengan lebih mudah dan minim kesalahan. Sedangkan platform IO adalah platform yang pengembangan terintegrasi untuk pemrograman microcontroller dan sistem embedded. Platform IO digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengunggah program ke berbagai board seperti Arduino, ESP32, dan STM32 dalam satu lingkungan kerja. Untuk fungsi extension Python, yaitu menjalankan dan menguji program Python, membantu penulisan kode dengan autocomplete dan deteksi error, mengelola lingkungan kerja Python, dan selanjutnya ada fungsi kegunaan platform IO. Yang pertama itu mempermudah pemrograman microcontroller. Kedua, mengelola library dan board secara otomatis. Ketiga, melakukan compile, upload, dan debugging program. Keempat, cocok untuk proyek embedded dan IoT. Dan terakhir, menggantikan Arduino IDE dengan fitur lebih lengkap. Selanjutnya di sini ada prompt. Jadi, prompt digunakan sebagai instruksi terstruktur untuk menghasilkan sistem kontrol PID motor DC berbasis Arduino Mega 2560 dan user interface Python QTS yang mendukung pengaturan parameter, visualisasi grafik, serta analisis karakteristik respons sistem. Jadi, prompt yang saya gunakan ini, saya tambahkan tampilan karakteristik respons sistem seperti delay time, rise time, peak time, settling time, maximum overshoot, dan steady state error. Nah, untuk prompt saya seperti ini, buatkan kontrol PID Arduino Mega 2560, pin 5CW, pin 6CCW, encoder pin 2, dan pin 3. PID anti win up, min 255 dan 255. Ada opsi kontrol kecepatan dan kontrol posisi. Ketika ganti kontrol posisi, posisi dinolkan. Kecepatan raw atau asli dari time sampling, kecepatan filter moving average, kecepatan filter LPF, kecepatan per second. Ketika KI 0, maka integral 0. Begitu juga untuk KP, P, dan KD. GUI Python KT5 UI ukuran 1900 kali 960. Settingan di sebelah kiri, lebar 700, grafik 1 dan 2 di kanan, posisi atas dan bawah. Masing-masing grafik ada cek atau uncheck untuk tampilkan datanya dan ada legend set point. Kecepatan dalam time sampling, kecepatan MA, kecepatan LPF, kecepatan per second, posisi error PID, connect atau disconnect, pilih port, refresh, start atau stop jadi satu, clear grafik, save PNG kedua grafik, dan save Excel. Otomatis start data Excel ketika start. Set point min 600 sampai dengan 600. Geser tiap 0,1, KP 0,3, KI 0 sampai 3, KD 0 sampai 3. Geser tiap 0,01. Alpha LPF 0 sampai 1, geser tiap 0,01. Time sampling 10 ms sampai 300 ms, geser tiap 10. Bisa slider text atau up down. Auto update ketika berubah nilainya
ada check atau uncheck filter MA dan LPF-nya. Nah, jadi untuk prompt yang saya gunakan di AI-nya seperti ini, lalu kita lanjut aja ke hasil program Arduino-nya. Jadi, program Arduino Mega ini berhasil melakukan pembacaan encoder, perhitungan kecepatan dan posisi motor DC, serta pengendalian arah dan PWM motor. Encoder dibaca melalui interrupt pin 2, sehingga perubahan posisi motor dapat dihitung secara real time dalam bentuk encoder count. Dari data encoder tersebut, sistem menghitung kecepatan motor dalam beberapa bentuk, yaitu kecepatan raw, berdasarkan selisih encoder per interval sampling, kecepatan hasil filter moving average atau MA, kecepatan hasil low pass filter atau LPF, serta kecepatan dalam satuan count per detik. Program menggunakan interval sampling 50 ms untuk menjaga kestabilan pembacaan data. Nilai PWM motor dikendalikan melalui pin 5CW dan pin 6CCW dengan rentang min 255 hingga 255, di mana nilai positif memutar motor arah jarum jam dan nilai negatif berlawanan arah jarum jam. Perintah PWM diterima dan dari komputer melalui komunikasi serial, sedangkan hasil pembacaan posisi dan kecepatan dikirim kembali ke komputer dalam format data terpisah, untuk ditampilkan dan dianalisis pada user interface. Nah, kalian bisa lihat untuk hasil program Arduino-nya di sini, di gambar ini, seperti ini, teman-teman. Kita langsung aja lanjut ke hasil program user interface. Program user interface atau UI berbasis Python KT5 ini berfungsi sebagai pusat pengaturan, monitoring, dan analisis sistem kontrol PID motor DC yang terhubung dengan Arduino melalui komunikasi serial. UI menyediakan fitur pemilihan dan koneksi port serial, pengaturan mode kontrol kecepatan dan posisi, serta pengaturan set point, parameter PID, KB, KI, KD, filter moving average, low pass filter, dan time sampling secara real time. Data yang diterima dari Arduino berupa posisi encoder dan berbagai bentuk kecepatan ditampilkan dalam dua grafik utama, yaitu grafik kontrol kecepatan dan grafik posisi serta output kontrol. Program ini juga menghitung komponen PID di sisi komputer, mengirimkan output PWM min 255 hingga 255 kembali ke Arduino serta menampilkan nilai status sistem secara langsung. Selain itu, UI mendukung penyimpanan data otomatis ke file Excel, penyimpanan grafik dalam format PNG, dan dilengkapi fitur analisis karakteristik respon sistem seperti delay time, rest time, peak time, settling time, overshoot, dan steady state untuk mengevaluasi performa sistem kontrol PID-nya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat pada gambar di sampingnya ada hasil programnya. Kita langsung aja lanjut ke penggunaan dan percobaannya. Sistem kontrol PID motor DC digunakan dengan menghubungkan Arduino Mega 2560 ke komputer melalui komunikasi serial dan mengoperasikannya menggunakan user interface Python GT5. Pada tahap penggunaan, pengguna memilih mode kontrol kecepatan atau kontrol posisi, kemudian mengatur set point, parameter PID, filter MA, dan LPF, serta waktu sampling melalui UI. Percobaan dilakukan dengan mengubah nilai set point dan parameter PID secara bertahap untuk mengamati respon motor DC. Dari percobaan tersebut dapat diamati bahwa perubahan parameter PID berpengaruh langsung terhadap kecepatan respon, kestabilan sistem, dan tingkat overshoot, sehingga diperlukan penyetelan PID yang tepat agar motor DC dapat bekerja secara stabil dan sesuai dengan set point yang diinginkan. Kita lanjut ke hasil outputnya. Nah, bisa dilihat hasil pengujian ditampilkan dalam grafik real time dan dapat juga disimpan ke Excel untuk analisis delay time, rest time, overshoot, setting time, dan steady state error. Nah, kalian bisa lihat di sini
Grafik pertama di sini ada grafik kontrol kecepatan, grafik posisi dan kontrol outputnya. Di sini juga ada gambar-gambar grafik lainnya yang fungsinya berbeda-beda. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil output dari program ini. Nah, pada grafik kontrol kecepatan terdapat beberapa kurva yaitu speed raw, moving average, low pass filter, dan set point. Speed raw masih menunjukkan fluktuasi karena noise sensor. Setelah difilter menggunakan moving average dan low pass filter, sinyal menjadi lebih halus dan stabil. Hal ini membuktikan bahwa proses filtering berhasil meningkatkan kualitas data kecepatan. Jika dibandingkan dengan set point, kecepatan sistem sudah mampu mengikuti target yang diberikan, meskipun masih terdapat osilasi kecil akibat respon dinamis sistem. Selanjutnya pada grafik posisi dan kontrol output, posisi aktual bergerak mengikuti target, sementara error berosilasi di sekitar 0. Output PWM berada pada rentang min 255 sampai 255 dan pada beberapa kondisi mencapai batas maksimum, yang menandakan aktuator bekerja cukup agresif untuk mengoreksi error. Seluruh data pengujian ini juga disimpan ke dalam file Excel untuk memudahkan analisis performa sistem secara lebih detail. Nah, untuk penjelasan hasil outputnya seperti itu, kita langsung aja lanjut ke karakteristik respon sistem. Nah, bisa dilihat di sini untuk karakteristik respon sistemnya, kita bisa langsung lihat di aplikasinya di sini. Nah, di sini bisa langsung keluar karakteristik respon sistemnya, yaitu ada delay time, rush time, peak time, settling time, overshoot, dan steady state. Nah, di sini juga kalian bisa melihat untuk karakteristik sistemnya juga bisa dihitung seperti ini, teman-teman. Nah, untuk di sini juga karakteristik respon sistem bisa juga dilihat dari Excel juga. Nanti akan otomatis tersimpan di Excelnya seperti pada gambar di PPT ini. Kalian bisa melihat. Nah, seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan untuk karakteristik respon sistemnya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan karakteristik respon, diperoleh delay time sebesar 28,28 detik dan rise time sebesar 18,81 detik, yang menunjukkan bahwa sistem memerlukan waktu untuk mulai merespon dan mencapai nilai target. Sistem mencapai peak time sekaligus settling time pada sekitar 49,65 detik, yang berarti setelah waktu tersebut sistem sudah berada pada kondisi stabil dan nilai overshoot maksimum sebesar 1,14%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem cukup stabil dan tidak mengalami lonjakan yang berlebih. Secara keseluruhan, sistem kontrol yang dirancang mampu bekerja dengan baik dan stabil, namun masih memiliki respon yang relatif lambat dan dapat ditingkatkan lagi melalui proses tuning parameter PID-nya. Nah, selanjutnya sebelum kita membuka untuk simulasinya, di sini saya akan mendownload untuk Python-nya terlebih dahulu. Kalian bisa buka di websitenya yaitu python.org. Nah, terus kita cari nanti versionnya. Saya menginstal yang Windows Installer 64 bit. Kita tunggu sebentar untuk proses downloadnya. Lalu setelah itu kita tinggal pencet aja, nanti bisa langsung diinstal. Nah, karena di sini saya sudah menginstal, maka nanti keluarnya seperti ini. Kalian bisa langsung install saja dengan cara kalian tinggal klik saja file yang sudah diunduh. Nah, di sini saya sudah membuka untuk kursornya. Kenapa saya memakai kursor? Karena di sini kita bisa langsung prompt di aplikasinya tanpa harus kita keluar dulu ke GPT lah atau apalah. Di sini tuh langsung bisa kita perbaiki errornya menggunakan prompt yang dimasukkan lewat sisi kanan itu yang sudah saya tunjukkan. Lalu sebelum kita simulasi, kita install dulu untuk
extensionnya. Di sini kita cari untuk extensionnya, yang pertama itu Python dan yang kedua platform IDE. Nah, untuk cara menginstalnya itu sangat mudah. Kalian bisa pencet tanda kotak-kotak yang di atas kiri, lalu kalian search untuk namanya. Misal kalian ketikkan Python, nanti akan keluar untuk extensionnya yang itu yang paling atas, Python. Lalu kalian bisa klik install di bagian itu yang tulisannya uninstall. Karena di sini saya sudah install, maka tulisannya uninstall. Lalu selanjutnya kita install lagi satu lagi, yaitu untuk platform IO IDE. Nah, kalian bisa install. Karena saya di sini juga sudah menginstal untuk platform IO IDE-nya di sini, maka tulisannya uninstall. Nanti jika kalian belum, maka di situ akan ada tulisan install dan kalian bisa klik langsung aja di situ. Nah, setelah diinstal nanti kalian bisa langsung aja lanjut ke simulasinya. Nah, setelah sudah diinstal semua, kita tinggal prompt di bagian kanan atas tersebut sesuai apa yang mau kita inginkan, seperti yang aku sudah contohkan di PPT sebelumnya. Lalu kalian bisa langsung masukkan promptnya dan nanti akan keluar untuk programnya. Nah, selanjutnya setelah sudah di prompt nanti akan menampilkan program seperti ini. Kita bisa langsung running saja dan kita bisa lihat untuk hasilnya nanti. Di sini ada tulisan sukses, berarti programnya sudah bisa di-run. Dan di sini kita run, kita lihat grafiknya. Maka untuk grafik kontrol kecepatan seperti yang di kanan atas, dan grafik posisi dan kontrol output kita bisa lihat dari kanan bawah. Mulai running untuk programnya ini, grafik akan mulai kelihatan naik, dan di sini kita bisa lihat untuk DC motornya itu juga bisa bergerak. Lalu kalian di sini juga bisa mengamati nilai-nilai dari hasil keluaran simulasi ini, seperti contohnya untuk grafik posisi, kecepatan. Lalu kita bisa lihat untuk speed draw, speed MA, speed LPF, speed FS. Nanti di situ akan ada keterangannya langsung. Nah, dengan kursor ini kita tidak perlu pusing-pusing untuk mengprompt dan memindahkan satu-satu, karena di kursor ini langsung otomatis. Nanti misal ada error, kita langsung promptkan lagi. Terus misal kita ada mau ganti sesuatu juga kita bisa langsung promptkan, nanti programnya langsung terganti di sini. Untuk penjelasan saya tentang PID motor DC platform IO ini sudah mencakup semua, dan saya rasa cukup. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.